Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Izati dan rekan saya Yani Putri Ramawati. Kami akan mempresentasikan review jurnal mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Dr. Tumirin SE MSI. Pertama, judul penelitian yang kami teliti adalah Book Text Difference dan Kualitas Laba. Dengan nama penelitinya adalah Diana Sari dan Ina Desna Dwi Liana. Motivasi penelitinya adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal book tax difference yang dipromosikan dengan perbedaan permanen dan perbedaan temporer terhadap kualitas laba yang dipromosikan oleh Earnings Response Obvious atau IRC. Untuk menilai kualitas laba adalah kemampuan manajer untuk memanipulasi laporan laba akuntansi dalam suatu periode, tetapi tidak untuk memanipulasi pelaporan laba kena pajak. Dalam pertanyaan yang kami teliti adalah apakah corporate governance dapat mempengaruhi dan berdampak pada variabel dependen, dan apakah besar kecilnya komposisi dewan komisaris tidak berdampak pada manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian sebelumnya adalah book tax difference dapat memberikan informasi mengenai kelas laba ini. Dikarenakan book tax difference dapat mewakili keluasan manajemen dalam proses akrual, sehingga banyak peneliti menggunakan perbedaan tersebut sebagai indikator manajemen laba dalam menilai kualitas laba yang diteliti oleh Wijayanti tahun 2006. Teori yang melandasinya adalah laba akuntansi dan laba fiskal. Laba akuntansi dan laba fiskal yang digunakan adalah berdasarkan PSAK 46 IAI 2010. Laba akuntansi didefinisikan sebagai laba bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak, sedangkan laba fiskal taxable profit. Sementara rugi pajak tax loss adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan. Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal ditandai dengan adanya koreksi fiskal atau laba akuntansi. Hampir semua perhitungan laba akuntansi yang dihasilkan harus mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan penghasilan kena pajak, karena tidak semua ketentuan standar akuntansi keuangan digunakan dalam peraturan perpajakan. Dengan kata lain, banyak dari ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan standar akuntansi keuangan. Untuk yang nomor 7 yaitu hipotesis dalam penelitian. Hipotesis dalam penelitian itu sangat penting karena itu jawaban sementara dari pertanyaan di jurnal terhadap penelitian. Yaitu yang pertama itu hipotesis kita itu bagaimana sih cara mengetahui implikasi corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Untuk yang kedua yaitu asumsi-asumsi apa yang mendasari penelitian box tax difference untuk menilai kualitas laba tersebut. Jawaban kami menurut ada di jurnal penelitian box tax difference tersebut. Untuk hipotesis sendiri tuh sangat penting dalam penelitiannya. Itu karena hipotesis itu mempunyai dasar yang kuat untuk menunjukkan itu bahwa peneliti itu yang mempunyai cukup pengetahuan untuk melakukan penelitian pada masing-masing bidangnya tersebut. Untuk yang nomor 8 yaitu pendekatan penelitiannya. Yang pertama, metode analisis deskriptif.
metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif itu merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antara variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, terus mengolah data, menganalisis data, lalu menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik. Untuk penelitian kami yang kedua ada analisis regresi berganda. Nah, analisis regresi berganda itu apa? Teknik statistika yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Jadi regresi berganda itu seringkali digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi. Itu untuk mengakibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas gitu. Untuk yang nomor 9 yaitu jenis datanya. Jadi jenis data dari penelitian kami yaitu kuantitatif. Data kuantitatif itu adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yaitu yang berupa informasi atau penjelasan, biasanya dinyatakan dengan bilangan atau bentuk angka-angka. Untuk yang nomor 10 yaitu sumber data. Sumber data penelitiannya ini dari mana? Jadi dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Apa sih data kuantitatif itu? Data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Jadi data kuantitatif itu dibedakan menjadi dua ya, yaitu ada data diskrit dan data kontinum. Data diskrit itu sebagai data nominal. Kalau yang kuantitatif itu data yang sama, lain terpisah, tapi tidak ada dalam satu garis kontinum. Nah, sedangkan data kontinum itu tadi adalah data kuantitatif yang satu sama lain keseimbangan dalam satu garis. Nah, dalam penelitian kelompok kami tuh sumber datanya tuh dari Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 sampai 2012, yaitu selama 3 tahunan. Untuk yang nomor 13 yaitu pengukuran variabelnya. Jadi variabel penelitiannya. Variabel itu adalah fenomena yang bervariasi dalam bentuk, kualitas, kuantitas, dan sebagainya. Dari definisi tersebut itu, variabel itu sebuah fenomena yang berubah-ubah. Maka bisa jadi tidak ada suatu peristiwa di alam ini yang disebut variabel. Ya tinggal tergantung bagaimana sih variabelnya tersebut. Untuk yang kami teliti dalam variabel ini yaitu variabel dependent. Apa sih variabel dependent itu? Variabel dependent itu variabel yang terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Jadi variabel kita itu dalam bentuk penelitian ini adalah kualitas laba. Jadi kualitas laba itu dapat diindikasikan sebagai kemampuan informasi laba dalam memberikan respon kepada pasar. Dengan kata lain itu laba yang dilaporkan tuh memiliki kekuatan respon. Untuk yang nomor 12 yaitu
Teknik analisis datanya sudah dijelaskan dalam pendekatan penelitian. Regresi berganda itu apa. Jadi dalam teknik analisis datanya dalam penelitian kami itu, regresi berganda itu dengan sampel 11 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 sampai 2012, yaitu selama 3 tahunan. Untuk nomor 13 yaitu keterbatasan atau saran penelitiannya. Jadi di dalam penelitian ini tuh hanya mengambil dari sampel perusahaan manufaktur dan mengambil sampelnya itu nggak random, sehingga itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar generalisasi. Karena penelitian ini tuh memfokuskan pada perusahaan yang menghasilkan laba. Yang untuk pengamatannya itu mencakup pada tahun 2010 sampai 2012, jadi selama 3 tahun. Untuk yang keterbatasan kedua yaitu penggunaan laporan keuangan ini harus memperhatikan perbedaan yang muncul antara laba akuntansi dan laba fiskal. Karena dua laba itu pasti berbeda. Manfaatnya apa? Agar dapat memberikan jaminan kepada stakeholders akan keandalan dari pelaporan kinerja perusahaan. Jadi perusahaan tersebut itu bisa mengurangi perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal tersebut. Karena dalam penelitian ini tuh banyak data perusahaan yang tidak lengkap dalam melakukan penelitian, juga perusahaan yang mengalami kerugian. Oke. Untuk poin yang terakhir yaitu judul baru dari penelitiannya, yaitu pengungkapan laporan keuangan dan pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderating. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya Yani Putri dan Anissa Izati, teman saya, kami mengakhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.